Media sosial zaman sekarang itu ya udah bukan lagi sekedar tempat kita berbagi cerita. Udah jadi panggung. Panggung buat apa? Buat cari validasi. Dan di panggung inilah lahir sebuah fenomena baru, ria digital. Saat ibadah kita berisiko jadi sekedar konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh, kita sama-sama jujur ke diri sendiri sejenak. Waktu jari kita udah siap nih, mau ngeklik tombol post, entah itu story sahur, video sedekah, atau pamer tiket umroh, apa sih yang sebenarnya ada di hati kita? Apa murni buat menginspirasi? Atau jangan-jangan ada bisikan lain yang tersembunyi? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita ini kan hidup di era di mana ibadah yang harusnya jadi urusan pribadi antara kita dan Tuhan, sekarang malah punya panggungnya sendiri. Panggung digital. Pasti kita semua pernah lihat kan video orang bersedekah pakai musik yang sedih-sedih gitu. Atau selfie pas lagi sholat, lagi ngaji. Bahkan ada yang live streaming dari majelis taklim. Belum lagi postingan tiket umroh atau haji. Nah, semua ini kan jadi pemandangan biasa banget di feed kita. Pertanyaannya jadi simpel tapi dalam. Di mana sih batasnya antara syiar dan pamer? Nah, ini dia nih, jantung dari pembahasan kita. Pertarungan di dalam batin. Antara niat yang tulus buat nyebarin kebaikan versus dorongan buat ngebangun citra diri. Biar kita satu frekuensi, kita pahami dulu istilahnya. Ada yang namanya ria. Ini dari kata Arab ru'yah, artinya penglihatan. Jadi kita beramal supaya dilihat orang. Terus ada lagi sum'ah, dari kata sami'ah, artinya pendengaran. Ini kita nyeritain amal kita biar didengar dan diakui orang. Keduanya ini bahaya banget loh, dianggap syirik kecil karena niat kita itu geser, bukan lagi buat Allah tapi buat manusia. Lihat deh bedanya. Kalau syiar, niatnya itu dakwah, edukasi. Kita mau ngajak orang lain jadi lebih baik, fokusnya ke pesan. Tapi kalau ria, wah ini beda. Niatnya buat pencitraan, fokusnya ke diri sendiri. Nungguin likes, nungguin pujian, buat ngebangun image, wah soleh banget ya. Ustadz Abdul Somad pernah bilang, dan ini kena banget, Alhamdulillah baru dari pengajian. Nah, ini beda tipis antara syiar dan ria. Tipis banget kan? Kalimat sesederhana itu bisa jadi syiar, tapi bisa juga jelek jatuh ke ria. Yang bisa jadi hakimnya siapa? Cuma hati kita sendiri. Masalahnya, tantangan ini jadi makin berat di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada kekuatan lain yang ikut campur. Kekuatan yang nggak kelihatan, teknologi, dan tekanan sosial. Setidaknya ada 3 perangkap besar. Satu, namanya validation trap. Ini tekanan terutama buat Gen Z, buat kelihatan saleh digital, biar diakui sama komunitasnya. Kedua, ego algorithm. Sadar nggak sih, platform sosmed itu lebih suka konten yang emosional. Jadi yang lebih heboh, lebih viral, belum tentu yang paling tulus. Dan yang ketiga, amplifikasi publik. Satu postingan kita bisa dilihat ribuan orang. Niat awal yang lurus bisa banget goyah karena lihat respons audiens, lihat komentar dan likes. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Semua jawaban, semua solusi muaranya cuma ke satu tempat. Hati. Disinilah kita harus mulai membangun adab digital yang baru. Imam Al-Ghazali ngingetin kita, niat itu ibarat ruh, ibarat nyawa dari setiap amalan. Jadi, amal yang kelihatannya gede banget, megah banget, kalau nggak ada ikhlasnya, ya itu cuma kayak jasad tanpa nyawa, hampa di hadapan Tuhan. Profesor Quraisy Shihab ngasih kita tes lakmus yang praktis banget. Coba deh kita cek hati kita masing-masing setelah ngepost sesuatu. Kalau hati kita gelisah, nungguin like, nungguin komentar, bolak-balik ngecek notifikasi. Nah, itu tanda bahaya. Itu tandanya niat kita kemungkinan besar udah tercemar. Terus gimana caranya biar kita bisa jaga hati di tengah badai media sosial ini? Nah, ada beberapa langkah praktis nih, semacam kerangka kerja buat kita sama-sama melatih adab digital. Ada 3 langkah yang bisa kita coba. Pertama, sebut aja the silent score. Pilih deh satu aja ibadah andalan kita yang nggak akan pernah kita upload. Sama sekali. Ini jadi bukti murni ibadah tanpa saksi digital. Kedua, pause ikhlas. Sebelum pencet tombol pause, tahan dulu. Kasih jeda, mungkin 30 menit. Coba rasain lagi. Kalau dorongannya tiba-tiba hilang, bisa jadi itu cuma ego, bukan niat ibadah murni. Dan yang terakhir, audit diri. Tanya sejujur-jujurnya ke diri sendiri. Ini buat dakwah atau buat citra? Pada akhirnya, perjuangan pribadi kita ini sebenarnya adalah bagian dari gerakan yang lebih besar.
Sebuah upaya kolektif untuk membangun etika, membangun adab dalam menggunakan teknologi. Kita bisa sebut ini menuju tech beradab. Imam Al-Ghazali lagi-lagi mengingatkan kita dengan kutipan yang dalam banget. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Artinya apa di konteks ini? Mengenal diri kita, termasuk niat-niat tersembunyi di balik tiap kali uploadan, adalah langkah pertama untuk mengenal Tuhan. Kesadaran digital itu ternyata cerminan kesadaran spiritual kita. Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tech beradab, menjaga nilai, bergerak menuju kesempurnaan.